Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Mutiarasani dengan 3 digit NIM terakhir 141. Di sini saya akan menjelaskan terkait komposisi transformasi. Nah, apa sih komposisi transformasi itu? Komposisi transformasi adalah gabungan dari dua atau lebih transformasi, misal translasi, refleksi, rotasi, dilatasi yang dilakukan secara berurutan. Nah, untuk definisi matematisnya, andaikan diberikan dua transformasi T1 dan T2. Komposisi dari T1 dan T2 yang ditulis dengan notasi T1 bundaran T2 atau T1 komposisi T2 ditetapkan sebagai T1 bundaran T2 titik P sama dengan T1 buka kurung T2 P tutup kurung sebagaimana P elemen bidang Euclid. Nah, di sini itu kita harus menyelesaikan transformasi yang paling dekat dengan titik. Jadi dari sini itu kita selesaikan dalam kurung dahulu. Misal ini P ditransformasikan ke T2 dahulu, kemudian hasilnya ini ditransformasikan lagi ke T1. Nah, misal T1 ini translasi, T2 itu refleksi. Maka terhadap P, maka P ini direfleksi dahulu, direfleksi, kemudian hasil dari refleksi tadi itu baru ditranslasi. Nah, selanjutnya yaitu teorema 1.4. Nah, bagaimana bunyi teorema 1.4? Nah, bunyi teorema 1.4 adalah komposisi transformasi bersifat asosiatif. Ini kita akan membuktikan teorema 1.4. Bagaimana buktinya? Nah, sekarang bukti. Misalkan kita ambil 3 transformasi sebarang T1, T2, dan T3. Misalkan A titik sebarang pada bidang Euclid. Maka ini T1 komposisi T2 komposisikan lagi ke T3A. K sama dengan T1 komposisi T2. Tadi kan definisinya kan dikerjakan yang kanan dahulu, baru yang kiri, atau yang lebih dekat dengan titik. Jadi ini kita kerjakan dahulu A, T3A. Nah, ini kan definisi komposisi yang biasanya kita pakai waktu SMA dulu. F bundaran GA sama dengan FGA. Nah, ini kan sama kayak ini bentuknya. T1 bundaran T2, T1 komposisi T2, T3A. Ini kan T1 komposisi T2 ini titik A. A ini T3A. Jadi ini kan sama dengan FGA. Jadi ini sama dengan T3A. Hasilnya ini kita komposisi ke T2. Kemudian hasilnya lagi kita komposisi ke T1. Jadi ini kan F-nya jadikan T1. Kemudian G-nya itu T2. Dan A-nya ini itu T3A ini. Nah, kemudian dari sini kan sama. Dari sini tuh kita bisa tulis seperti ini, T2 komposisi T3A. Nah, selanjutnya dari langkah ketiga ini menghasilkan T1 komposisi hasil dari T2 komposisi T3A untuk setiap A elemen bidang Euclid. Nah, dari sini kita lihat T1 komposisi T2 komposisikan lagi ke T3A sama dengan T1 komposisi T2 T1 kita abaikan dahulu, kita komposisi dengan hasil T2 komposisi T3 komposisi T2 setiap A elemen V.
A titik sebarang pada bidang Euclid. Jadi secara umumnya itu T1 komposisi T2 komposisi T3 sama dengan T1 kita abaikan dahulu, kita kerjakan yang T2 komposisi T3. Kemudian T1 dikomposisikan dengan hasil dari T2 komposisi T3. Nah, dengan kata lain, komposisi transformasi bersifat asosiatif. Nah, dari sini itu kan hasilnya sama. Ini kan cuma mengubah buka kurungnya saja. Jadi transformasi itu bersifat asosiatif, tetapi tidak komutatif. Jadi kita boleh mengubah pengelompokannya saja, atau kita ubah buka kurungnya saja ini, tapi kita tidak boleh menukar urutannya, karena kalau kita menukar urutannya itu hasil akhirnya itu pasti akan berbeda. Jadi komposisi transformasi bersifat asosiatif ini terbukti. Sekian dari saya. Apabila ada kurang kata atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.